Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian siang ini? Pak Kwita Ramadhani Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Suaramu kok kurang keras. Oh ya, Apa ini panggilannya? Pak Kwita atau Putri atau Dani Pak atau Kwita, Pak, Rama? biasanya. Hah? Pak Kwita. Apa? Pak Kwita. Pak Kwita. Iya. Suaramu kurang keras, Pak Kwita. Benar, Pak. Ya. Hah? Apa pakai ini kamu? Pakai handset ya? Handsetnya mungkin belum di-on kan? Udah nih, Pak. Ini udah paling pol banget ini, Pak. Berarti kamu kurang dekat sama mic-nya. Gimana kabarmu? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sip. Saya harap teman-teman semuanya sudah sudah makan siang. Daniel sudah makan siang? Sudah, Pak. Terima kasih. Pak sudah makan siang kah? Pak Yusuf sudah makan siang kah? Sudah. Oke, baik. Kalau enggak nanti jam 2-an itu sudah enggak konsentrasi. Apalagi saya yang banyak ngomong kan. Kalian masih belum makan, enggak apa-apa ini sambil makan. Kayak kelihatan saya sambil makan nanti lihat kalian lah. Ya, saya senang sekali ya bertemu lagi dengan kalian di mata kuliah copywriting ini. Mata kuliah yang basisnya dalam menulis tetapi lebih ke arah promosi. Mungkin ada mata kuliah yang berkaitan dengan menulis seperti kayak jurnalistik mungkin ya, atau mungkin sastra Indonesia kalau saya dulu ya. Tapi yang sekarang ini lebih fokus menulis tapi untuk kepentingan bisnis, untuk promosi. Saya harap kalian saat ini dalam keadaan sehat, fit, ya. Maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita syukuri rezeki sehat, rezeki masih bisa bertemu lagi. Semoga demikian ya seterusnya ya. Apalagi situasi di luar masih bukan hanya masih ya, sekarang katanya menggila lagi. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajarin siang ini benar-benar bermanfaat, berfaedah bagi kita, yakni kita mendapat ilmu yang nanti bisa jadikan bekal kita nanti saat lulus kuliah. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Untuk UTS ya teman-teman, belum selesai saya koreksi semua. Tadi malam saya nyoba ngoreksi sampai malam, sampai nggak kuat, saya ngantuk. Mungkin masih ada beberapa, ya mungkin ada beberapa orang. Jadi insya Allah mungkin hari ini mungkin saya akan setorkan untuk UTS-nya. Tapi saya lihat kok masih banyak teman-teman yang nggak mengumpulkan UTS ya. Ini makanya saya tuh bingungnya kalau saya kumpulkan nilai, yang tidak mengumpulkan ini juga nggak menghubungi saya. Misalnya, Pak, saya tidak mengumpulkan UTS, bisa nggak saya diberi UTS? Ini nggak ada. Nanti kalau saya kumpulkan, kalau sudah saya kumpulkan di kampus, susah untuk mengedit ya, gitu. Tapi dari kampus, saya sudah diminta untuk mengumpulkan, ya sudah saya kumpulkan ya. Insya Allah hari ini saya kumpulkan. Ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terkait dari materi sebelumnya? Sheila, mau bertanya? Pak, tugas saya, Pak. Salah kirim, Pak. Kenapa kamu yang di bagian itu upload, nggak Edwin? Loh, enggak, Pak. Itu kan saya kira itu per orang suruh ngupload screenshotan website kan, Pak. Saya upload aja, kan minggu lalu saya nggak masuk. Terus anak-anak bilang di grup, lang diupload. Oke, tak upload, terus tak screenshot, saya masuk di Brilian. Terus begitu, Piat protes. Loh, ini siapa sih sudah ngumpul ini gini. Tak lihat loh. Oh, saya ternyata salah, Pak. Gitu, Pak. Loh, berarti gimana koordinasi koordinasi tim
work timnya ini. Kan harusnya sebelum dikumpulkan kan dicek dulu sama teman kan ini kerjaan kelompok bukan pekerjaanmu. Sudah benar belum? Oh, kalau sudah benar, kalau Nah, tinggal orangnya itu, kan Pak, itu kan sudah saya set itu kerja kelompok itu tidak harus semua ngumpulkan, cukup satu orang sudah nanti dianggap semua ngumpulkan gitu. Kan berarti kan sebelum dikumpulkan berarti itu adalah pekerjaan kelompok bukan pekerjaan pribadi. Nah iya Pak, kan kerja kelompok terus sudah membuat naskahnya gitu Pak. Nah terus kan harus diupload di itu tadi Pak, apa di website itu loh Pak. Nah saya kan habis ngerjain rame-rame terus begitu saya upload, saya upload, terus anak-anak bilang suruh screenshot, terus di apa namanya screenshot terus yang diupload, bilang gitu. Otak saya kira itu diupload di itu Pak Brilian, ternyata diupload di website, salah saya Pak. Iya, diupload dulu di Mabeli, diupload di website, terus kemudian nanti dipromosikan semuanya yang hasilnya tadi itu kalian screenshot, dimasukkan di dalam dokumen, kan sudah biasa kayak gitu kan Theo, kan saya mintanya biasanya kan begitu pekerjaannya. Nah itu saya lupa Pak, saya screenshot langsung saya kirim. Nah ini kan berarti ketua kelompoknya siapa ini? Edwin ini, harus dimarahin ini, anggotanya ini bekerja tanpa koordinasi ketuanya ini. Edwin belum masuk Pak, belum masuk. Belum masuk. Lah anggotamu siapa aja loh Theo? Edwin, Kartika, Ulum, saya Via. Nah itu. Ya itu, saya salah Pak, saya langsung upload aja. Ya kumpulkan aja di Google Classroom. Tapi yang saya nilai di Google Classroom berarti ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Theo. Nah ini temanmu Theo, enggak. Nah kenapa Daniel? Ini Pak yang saya ini kan saya masih belum paham tentang itu Pak yang pengisi suara yang ada di radio dan di bagian iklan ini kan online. Terus apa yang biasa YouTuber itu. Jadi mereka kan punya bagian masing-masing kan dalam pengisi suara. Tapi yang saya pertanyakan, apakah polanya sama ya suara nada kecepatan? Karena saya selama ini lihat tuh kok sama ya gitu Pak, jadi nada cepatnya bicara dan bunyi suara gitu. Ini gimana? Terima kasih. Terkait pembuatan iklan di radio ya Daniel ya? Radio dan ini iklan online Pak yang kemarin belajar. Ya, jadi kalau memang masalah pembuatan iklannya sih, kalau untuk iklan yang memang sudah butuh suara kayak gitu, itu biasanya kita menggunakan talent ya. Talent itu sudah memang pekerjaannya begitu profesional. Jadi mereka ya sudah bagus ya, maksudnya pronunciation-nya, intonasinya, powernya dan macam-macam ya. Itu kalau misalnya beneran ya realnya di dalam kehidupan, maksudnya di dalam iklan itu nanti kalau memang kita beriklan yang hanya membuat naskahnya, nanti ketika untuk dieksekusi buat iklannya, contoh misalnya iklan radio itu nanti ada talentnya, bukan kita. Jadi jangan khawatir Daniel kalau misalnya kamu merasa kurang bagus, misalnya kok kurang cepat atau kurang lambat atau kurang keras atau apa, itu nanti kalau realnya di dalam dalam aslinya itu ya memang profesional. Jadi misalnya rekamannya juga nanti di studio, terus yang melakukan ini juga sudah memang ahlinya, biasanya mereka para penyiar. Kayak gitu ya pertanyaannya, aku masih belum paham. Benar yang dimaksudkan seperti ini Daniel? Aku masih belum. Iya Pak, benar. Jadi itu gitu. itu Kamu mau jadi kan itu mereka yang profesional ya, bukan berarti ada polanya gitu kan macam. Iya. Pak. Betul sekali. Ada. Kamu mau kerja di itu di dunia radio dan dunia televisi, broadcasting itu namanya kok sekarang. Hanya tanya saja, cuman penasaran gitu. Ini gimana kayak gitu Pak. Jadi iya. Dan Daniel kan sekarang posisinya di Surabaya kan? Iya Pak, iya. Iya. Kamu sudah ambil mata kuliah manajemen periklanan nggak? Belum Pak, hanya teori periklanan. Periklanan, oh ya. Biasanya kalau di mata kuliah manajemen periklanan itu nanti kita belajar berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan periklanan. Biasanya nanti saya minta per kelompok itu
untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan terkait periklanan, misalnya datang ke stasiun radio, datang ke stasiun televisi, datang ke biro iklan, datang ke koran gitu. Tapi kalau misalnya Daniel kepingin tahu kayak apa, bisa datang aja ke sana kok. Kalau memang butuh tanda tangan dari saya atau surat atau apa, silakan aja, nanti saya tanda tanganin ya. Kalau misalnya kepingin ke sana lah, kalau di sana nanti akan ketahui Nil. Biasanya nggak apa-apa kok, kita itu main-main ke sana untuk melihat gitu, nggak apa-apa. Apalagi kalau kemudian kamu bilang kami mahasiswa DKV Undika sedang melakukan praktek misalnya untuk masalah pembuatan iklan broadcasting. Kalau di dunia televisi dan radio istilahnya broadcasting, boleh nggak gitu. Nah kalau bisa mungkin ngajak teman, jadi nggak hanya sendiri, misalnya 2 atau 3, jadi kelihatan seperti tim kelompok dan kamu pakai jaket alma mater, itu biasanya mereka terima dan diantar ya. Kayak Jawa Pos itu bahkan dulu itu menerima malah anak-anak sekolah SD gitu, SMP untuk diajak melakukan tur gitu ya, tur ke redaksinya kayak gitu. Memang keren kok, senang. Jadi dulu waktu saya kuliah S1 juga begitu ya, mata kuliahnya namanya RTV ya, radio dan televisi. Kalau mungkin sekarang mungkin mata kuliah namanya broadcasting. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan di situ adalah melakukan kunjungan ke stasiun televisi, stasiun radio, ya. Nah, ketika kita datang ke sana, keren banget ya. Saking kerennya, akhirnya saya waktu itu yang sebenarnya cita-cita jadi wartawan. Cita-cita saya jadi wartawan. Melihat kayak keren gitu, kok mereka kerjanya enak ya, rapi, pakai baju lengan panjang, pakai dasi gitu ya. Ruangnya itu sejuk, bagus, terus kemudian kelihatan seperti mewah, perlu peralatan-peralatan canggih. Ini waktu saya di televisi ya, waktu saya melakukan kunjungan ke SCTV ya, waktu itu kemudian saya berkata dalam hati, saya ingin kerja di TVA gitu. Ternyata ya itu, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan dikabulkan gitu ya. Ternyata memang ketika saya lulus, langsung pekerjaan saya pertama adalah di dunia televisi. Ya memang selalu memang saya dorong untuk yang ini berkaitan dengan iklan ini untuk langsung praktek. Cuma memang kan situasinya mungkin agak beda. Ya mungkin sekarang kayak perusahaan-perusahaan itu tidak mau menerima kunjungan, atau kalian juga tidak berani. Kalau saya sih tidak masalah ya, kalian melakukan kunjungan atau apa itu nggak masalah, cuma jaga prokes saja. Kecuali kalau di sana nggak mau didatangin dulu ya. Mohon maaf untuk sementara ini kami tidak menerima tamu kayak gitu. Kan kayak Jawa Pos itu kan selalu menerima tamu, nggak tahu kok sekarang ya. Nah kalau memang boleh kenapa tidak gitu ya. Karena ya mumpung status kalian masih mahasiswa atau dalam situasi ini. Nanti kalau sudah lulus akan susah untuk melakukan kunjungan ke sana. Alasan apa? Kayak gitu. Ya, luar biasa pertanyaanmu Daniel. Keinginan tahumu sudah luar biasa, maka harusnya kamu gunakan kesempatan ini saat si Surabaya ini ya, sebelum mumpung belum kembali ke Papua ya. Kalau di sana mungkin ada mungkin ya, TV juga ada, mungkin radio atau ada, tapi di Jawa ini mungkin, atau apalagi kalau kamu melakukan kunjungan ke Jakarta, lebih canggih lagi ya. Saya kalau ke Jakarta, saya kan orang SCTV dulu, kemudian saya keluar bekerja di perusahaan web design ya. Kalau saya ke Jakarta itu, saya selalu telepon teman-teman yang masih kerja di SCTV sana, saya minta, saya mau melakukan ke sana. Oh ya, takoso, datang ke sini sini aja nggak apa-apa, datang ke sini, saya ke sana gitu. Udah jauh sekali dengan apa yang dulu, sudah canggih ya. Kalau sekarang, kalau dulu ngedit itu di ruang edit itu besar sekali, sekarang ruang editnya kecil karena sudah pakai komputer. Dulu kayak mekanik gitu, ya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Daniel, udah jelas? Udah Pak, terima kasih banyak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita sambung ya, kita lanjutkan lagi. Hari ini adalah pertemuan yang ke-13, kita masih ada satu pertemuan lagi, maka di pertemuan terakhir insya Allah akan saya sampaikan WAS-nya ya. Jujur, saya lupa, saya pernah mengajar copywriting beberapa tahun yang lalu, 2-3 kali mungkin ya, copywriting.
lah, saya lupa UAS-nya apa, makanya saya masih belum punya bayangan UAS-nya seperti apa ya. Kalau dulu mungkin dikumpulkan ya, nah ini kan nggak mungkin dikumpulkan, apakah bentuknya seperti apa gitu. Terus terang jujur saya masih belum punya bayangan UAS-nya seperti apa. Kalau UAS yang copywriting yang dulu itu sebenarnya UAS-nya itu sudah saya UTS kan, saya jadikan UTS. Jadi UTS yang kalian kerjakan itu adalah UAS tahun lalu. Nah, UAS yang sekarang ini yang saya masih belum punya bayangan seperti apa. Dan saya kepinginnya sebenarnya kayak yang kalian ngerjakan tugas yang terakhir itu sebenarnya. Nah, makanya mungkin gabungan dari apa yang kita lakukan ya. Jadi gampangannya adalah kalian melakukan kampanye periklanan ya, kampanye periklanan, tapi hanya fokus di dalam copy ya, naskah ya, bukan eksekusinya. Jadi kalian tidak perlu mendesain. Kemudian kalau iklan radio nggak perlu sampai dijadikan suara. Kalau kemudian di televisi nggak perlu dijadikan kayak videonya, cukup itunya. Tapi komplit, mulai dari konvensional, ya iklan konvensional, ya misal dicetak, broadcasting, ya elektronik itu, televisi, radio. Terus kemudian sampai non konvensional, internet kayak website, sosial media seperti itu. Jadi kalian gabungkan pekerjaan yang kalian lakukan di tugas-tugas itu. Bayang saya seperti itu ya. Nanti mungkin persisnya nanti mungkin akan sampaikan. Tapi monggo kalau kalian misalnya punya saran, sampaikan aja di grup ya. Sampaikan di grup. Masih ada waktu 1 minggu ya di sebelum pertemuan terakhir terkait nanti saya jelaskan tentang tugasnya. Oke, hari ini karena pertemuan terakhir saya mau mengumpulkan lagi semuanya, jadi kayak istilahnya di kayak buku itu kesimpulan dan saran ya, atau apa namanya summary gitu ya. Hari ini kita kumpulkan yaitu kemampuan copywriting. Dalam bahasa Inggris apa namanya kemampuan copywriting? Yaitu copywriting skill. Ya, kembali ke situ. Sudah terlihat nggak teman-teman materi saya, copywriting skill? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita kembali lagi ke basic kemampuan copywriting. Ya, sebenarnya kemampuan copywriting ini sama dengan kemampuan menulis ya. Mungkin sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau dibuat sederhana, copywriting ini ya kemampuan menulis ya, dan saya sudah memaksa kalian sejak awal untuk bikin tulisan, dan saya sebagian sudah mengoreksi tugas-tugas kalian termasuk UTS itu. Saya salut pada kalian. Salut pada kalian ya, pekerjaan yang kalian bikin itu luar biasa itu ya, apa namanya UTS-nya ya. Padahal kan mungkin sebagian mungkin nggak berpikir, wah saya bisa menulis ya. Kenyataan ketika saya paksa untuk membuat UTS, ternyata tulisan kalian bagus. Ya mungkin ada yang mungkin cuma masalah eja ya, misalnya huruf kecil semua, atau ada huruf besar, huruf kecil, terus kemudian ejaannya harusnya AU tapi ditulis O kayak gitu, kurang tanda petik misalnya, kurang koma, kurang titik. Terus ada yang mungkin 1 alinea sampai 1 halaman, terlalu panjang alinea kayak gitu. Itu menurut saya tinggal diperbaiki aja. Artinya kalian kurang jam terbangnya. Kalau pilot itu seperti jam terbangnya itu masih kurang. Kalau kalian sering menulis, ya bisa. Maka tolong, karena saya lihat kalian sebenarnya sudah punya modal itu semua. Dan sekali lagi, copywriting ini dibutuhkan di semuanya. Ya, di semuanya dibutuhkan ya. Nah, kalian chatting aja itu sebenarnya copywriting. Ya kan, tugas saya juga salah satunya kan menulis sebenarnya ya kan. Nah, copywriting. Maka tolong setelah ini kalian manfaatkan ya. Kalian sudah saya minta kalian membuat blog itu ya. Kalian sudah ada ya nggak apa-apa. Ya tinggal diteruskan aja. Ya, tuliskan apa yang kalian sukain, apa yang kalian rasakan. Menulis yang paling enak ya terkait diri sendiri sebenarnya. Nah, itu lakukan aja. Ya, kalau kalian sudah pinter atau sudah biasa menulis, tinggal sekarang menulisnya untuk bisnis. Kalau biasanya tadi menulis untuk tentang kita, mungkin sekarang menulis tentang produk. Tapi nggak hanya sekedar tentang produk, tetapi bagaimana membuat
yang membaca, komunikan ya kalau di istilah di proses komunikasi, yang membaca, yang melihat, yang mendengar itu mengikuti apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan copywritingnya tadi ya. Oke, kemampuan menulis naskah ya, copywriting skill. Nah ini apa ya? Bentar. Nah ini ini adalah apa namanya? Kalau bahasa Inggris namanya beggar. Apa itu ya? Pengemis ya. Tapi pengemis di barat nggak terlihat seperti kayak pengemis ya. Nah ini di mana sih terlihat dia itu pengemis? Ya. Bahkan kemarin saya lihat di Instagram ya, itu apa ya, kalau melihat itu rasanya kok nggak tega. Jadi Eropa itu mengalami 2 perang besar, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Pertama ini banyak orang apa ya, banyak orang jadi ikut perang kan, semua hampir laki-laki ikut perang ya. Atas kemudian ada yang luka-luka sampai cacat gitu ya, nggak punya kaki. Lah ini mereka kan setelah itu kan negara keadaan carut marut ya, sehingga banyak yang miskin atau apa. Yang saya lihat di foto kemarin itu ada seorang tentara dengan pakaian seragam tentara ya, bukan seragam tentara yang PDL loh, yang upacara, jadi bagus gitu ya. Duduk seperti ini ya, cuma gak punya kaki ya. Terus kemudian topinya, topi pet itu, topi pet yang kalau upacara ini berarti PDU ya, seragam PDU, pakaian dinas upacara. Itu diletakkan di bawah. Terus kemudian ada orang lewat memberikan uangnya diletakkan di topi. Saya baca captionnya bahwa di tahun setelah 1918-an itu banyak para veteran, istilah veteran ya, mereka yang ikut perang ya, terus itu banyak yang miskin ya, para yang veteran itu, dan mereka minta-minta seperti itu. Pakaiannya malah lebih bagus ya, tadi pakaian dinas upacara, bukan pakaian tentara loh. Kalian kalau misalnya melihat di peringatan 17 Agustus di televisi, yang para TNI-nya, para polisinya upacara, yaitu namanya PDU. Ya, bukan yang kalau kalian misalnya berangkat ke kantor, berangkat ke kampus melihat ada orang tentara itu yang berangkat itu yang pakai doreng lah, itu PDL. Ya, itu yang buat upacara. Jadi bagus ya. Nah, itu yang dipakai untuk jadi ngemis itu. Saya melihatnya itu kasihan ya, nggak kayak gitu. Ya. Lah, ini ya, ini memang bukan iklan ya, tapi ini sebenarnya hasilnya video sebenarnya ya. Ini sedikit screenshot. Intinya di sini, video ini mau menunjukkan bahwa kita kadang-kadang tidak perlu nggak perlu banyak kata-kata gampangannya ya, tapi orang paham gitu. Paham ya, paham karena ada sesuatu yang menjadi ciri. Contoh yang beggar itu di sini ada apa namanya? Nah ini ada apa ini, kotaknya ya, nah, kotaknya ini yang namanya sign gitu ya. Terus kemudian di sini sebenarnya ada tulisan, tapi itu nggak apa namanya, nggak terlihat. Tapi kotak seperti ini orang menunjukkan bahwa sudah tahu bahwa ini minta, ini kekuatannya ya. Dan orang ini sebenarnya buta ya, orang ini buta sebenarnya. Dan jadi dia nggak perlu butuh bahwa dia itu seorang beggar ya, seorang apa namanya, pengemis, tapi dengan duduk di sini terus kemudian ada kayak omplung, apa bahasa Indonesianya, kaleng ya, bantu untuk masukkan ini, namanya berarti sudah seperti kayak orang sudah minta-minta ya. Ini contoh ya. Jadi sebelum kita mulai, maka ketika kita mau bikin iklan ya, atau naskah iklan copywriting, sebenarnya yang harus kita perhatikan ada 2, yaitu adalah siapa dan apa. Siapa komunikannya, kalau istilah di proses komunikasi ya, siapa yang akan menjadi target, kalau di istilah marketing siapa yang menjadi segmentation dan targeting. Terus kemudian yang kedua adalah apa sih kuncinya, kuncinya itu apa, maksudnya kunci pesannya yang jadi inti ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah siapa sih yang akan menjadi audiens kita. Ya, ini penting ya.
Karena kemudian kalau kita sudah mengetahui itu, maka akan lebih enak. Ya. Oh ya, mungkin sambil ini kita lihat-lihat iklan yang lain dulu aja ya. Kebetulan ada iklan. Ya, saya mau menunjukkan beberapa iklan kuno. Iklan kuno ya, iklan lama ya, tapi iklan cetak ya. Nah ini, kok iklan lama sih, ini iklan baru ini. Ini bukan iklan cetak aja ini. Ya, ini adalah iklan air minum Aqua ya. Kopinya naskahnya atau kata-katanya salah kelas karena kurang fokus ya. Konsep iklannya ini adalah kalau kita minum Aqua kita menjadi fokus ya, maka versinya itu banyak ya, versinya banyak. Intinya kalau kita melihat itu banyak contoh. Yang saya suka itu sebenarnya iklan billboard kalau nggak salah. Di iklan billboard di bundaran Waru kalau nggak salah ada 2 gambar yang sama persis, 2 orang yang sama persis. Yang satu itu Narji kalau nggak salah, Narji pelawak itu ya. Yang satu penyanyi siapa itu terkenal itu, wajahnya mirip, wajahnya mirip ya. Itu jadi ada Aqua, artinya kalau kita nggak fokus, si Narji itu ya penyanyi yang terkenal. Siapa itu yang suaranya berat itu? Suara orang Indonesia, penyanyi apa itu? Cakra Khan ya, Khan, Cakra Khan atau siapa itu? Olivia, kamu pernah tahu ada penyanyi namanya Cakra Khan ya? Siapa itu? Siapa yang teman-teman yang suka lagu Indonesia? Cakra Khan ya. Halo, kok diam semua ini? Iya ada Pak, penyanyi kayak gitu Pak namanya. Iya Pak, Cakrakan Pak. Dulu nyanyi Buderan Debu Pak. Iya itu sudah lagunya. Olivia Pak, bisa nyanyi Pak. Olivia suaranya enak Pak, mungkin mau nyanyi. Olivia mau nyanyi, Olivia? Monggo, kita memberi kesempatan sama Olivia. Enak ini, siang-siang gini ada yang menyanyi gini. Monggo Olivia kalau mau nyanyi. Enggak, Pak. Dengan backing vokalnya Theo. Biduanmu. Suara emasmu, suara biduanmu, suara emasmu. Suara Sedikit aja, sedikit. enggak mau. Referennya aja Olivia. Enggak hafal, Pak. Enggak tahu lagunya. Aku tanpamu ini loh ya. Ayo, Loh, itu aja Theo hafal. saya nggak bisa nyanyi Pak, suara saya nggak enak. Ya, ya ini contoh iklan Aqua ya, salah fokus dan ini banyak ya. Dan intinya itu, ya kata-katanya nggak ada sebenarnya, ya. Ya intinya kurang fokusnya itu, salah kelas misalnya, salah masuk kelas ini kan kurang fokus. Terus kalau di iklan televisinya ada orang yang salah duduk di sepeda motor yang temennya itu, ya kayak gitu. Contoh lain. Nah, kalau ini jelas ya, kalian sudah pasti tahu ini ya. Ini apa sih sebenarnya iklan ini? Maksudnya kekuatan iklan ini apa ini kira-kira menurut kalian? Gak ada kopinya ya, cuma hanya main headline aja. Ini ketua kelas masih belum hadir ya Kemal? Masih ada lomba ya? Masih belum selesai lombanya berarti? Ada ini imam di sini. Hadir Pak. Hadir Ada Pak. imam. Oh hadir? Oh iya Mam. Oh alam Mama nggak kelihatan aku Mam. Gimana Mam? Sudah pengumuman atau bagaimana? Belum Pak. Masih grand finalnya tanggal 3. Aku kemarin sudah like kamu, sudah komen kamu di apa itu di IG-nya itu. Masa dinilai berdasarkan gitu, Mam? Kalau gitu menang ini anak anak Stikom ini kan, anak-anak Stikom semuanya punya IG nih. Ya itu cuma apa ya Pak, kayak
ya dapat poin dikit gitu aja. Tapi nggak semuanya dari situ sih Pak. Enggak, mungkin ya ada mungkin masuk kategori apa favorit gitu ya mungkin ya. Kan Ya kan gitu ada Pak. yang dulu favorit kayak gitu ya, mungkin kategori favorit gitu ya. Ya. Kasihmu gimana lu, Mam? Saya lihat kamu yang paling ganteng, Mam. Ah. Alhamdulillah. Ganteng Ada saya, Pak. rasa Nggak bisa, Pak. Imam itu gantengan saya, Pak. Loh, kamu kok gak ikut lo, Theo, kalau merasa Nggak ada, Pak. Aku kan, Pak. Aku tuh di-banned, Pak. Soalnya terlalu ganteng, Pak, katanya, Pak. Terlalu sempurna, Pak. Iya Nggak Theo boleh. terlalu ganteng Pak Theo. iya, kasihan gak diberi kesempatan yang lain. Kalau Theo ikut semuanya kalah. Ya, mending kamu gak usah ikut, Theo. Kasihan yang lain. Ya, ini teh ini apa ya? Enak ini sebenarnya ya temanya. Apapun enaknya minum dulu kalau nggak salah tagline-nya itu apapun minumnya. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Tapi kemudian diganti karena dengan makanan itu kesannya harus makan, padahal terlalu terbatas ya. Akhirnya kemudian diganti. Ya, apapun enaknya minum teh botol, apapun ya, misalnya hanya cangkruk-cangkruk hanya minum atau mungkin minum snack atau makan snack kayak gitu ya. Tapi ini menurut saya iklan yang menurut saya paling powerful ya, karena apa? Nggak terlalu banyak kata-kata ya, cuma hanya main tagline dan semua orang paham. Semua orang inget ya. Bahkan masih ingat yang versi yang pertama, apapun makanannya minumnya teh botol. Bahkan ada versi apa namanya, versi parodinya ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada dulu modelnya itu siapa namanya itu Sumanto. Dulu ada penjahat ya apa ya, penjahat sih bukan ya. Kalau di film itu mungkin orang psikopat gitu ya. Sumanto ini penjahat atau enggak ya? Pokoknya Sumanto ini ngeri ya, jadi dia itu makan daging manusia gitu. Saya nggak tahu apakah dibunuh dulu atau dia ngambil mayat dari kuburan lah. Ini modelnya itu Sumanto, tempat parodinya gitu, ngeri aja nih ya. Oke, berikutnya ini ya, ini juga tagline aja ya, manisnya marjan begitu kaya rasa ya. Marjan ini apa, sirup ya. Lihat iklannya kan sebenarnya sederhana ya, kayak ini juga ya, cuma main tagline atau main headline ya. Headline sudah termasuk tagline, ini berarti headline-nya juga tagline ya. Oh, sebenarnya tagline-nya ada untuk yang sosro, tapi sosro ini adalah sosro bisa sebagai brand corporate ya, ahlinya teh ya. Karena sosro ini brandnya untuk itu banyak, ada yang fruity ya, terus ada apa itu juicy apa itu yang tapti apa sih, titap apa itu yang pakai karbohidrasi. Kalau minum teh itu kayak minum kayak apa itu Coca-Cola ya. Nah ini iklan di halaman depan ya, cover koran Media Indonesia. Jadi iklannya ada di halaman depan. Kenapa di halaman depan? Itu karena paling eye catching ya, getting attention paling besar ya di halaman depan ini ya. Ini juga kopinya sederhana, rayakan momen spesialmu dengan KFC, gitu aja ya. Cuma di situ ada istimewanya, yaitu delicious herbs plus species, artinya dengan herbs itu kalau nggak salah herbal ya, tumbuh-tumbuhan plus species ini pedas, spice ya, spices pedas ya. Kalau kita lihat sini bikin naskahnya juga nggak banyak ya. Di sini ada apa, brand apa namanya, identity ya, yaitu logonya ya. Ini bahkan nggak ada tagline-nya ya. Cuma adalah identitasnya, www websitenya ya. Terus ini adalah sosial medianya. Kemudian ada halalnya. Ya, cuma ini mungkin yang istimewanya, yaitu mungkin tanggal 11 ini. Kalau kita lihat mungkin tanggalnya mungkin tanggal 11. Oh, tanggal 2 Sabtu tanggal berapa ini? Oke. Ini yang hampir sama kayak tadi itu ya, kayak apa itu namanya, kayak marjan ya, maksudnya untuk minuman ya. Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange, Floridina, bulir utuh, fresh to the top, red orange pulp ya, gini di Indonesia.
kalau saya melihat iklan ini terlalu apa ya, terlalu banyak ini, terlalu banyak apa ya, pesan yang mau disampaikan dan nggak tahu apa, nggak mau yang difokuskan yang mana ya. Pak Floridina ini adalah sebenarnya merek ya, yaitu minuman ini mungkin nggak perlu sebesar ini ya. Mungkin yang mau difokuskan apa ya, misalnya Floridina ini adalah minuman jeruk ya, yang ada bulirnya, itu mungkin harus lebih jelas. Sedangkan yang mereknya Floridina ini nggak perlu sebesar ini, mungkin di ujung aja ya. Terus kemudian Floridina punya ada rasanya yaitu Rich Orange Pulp, ini mungkin kecil aja ya. Nah, kalau Wings ini kan corporate-nya ya, ini kayak kelihatan rame, jadi orang nggak tahu mana yang sebenarnya difokuskan. Floridina-nya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya, nggak ada pesan yang disampaikan di Floridina. Floridina ini adalah nama ya, gampangannya identitasnya. Ya ini mungkin ya orange nomor 1 di dunia. Tapi orange nomor 1 di dunia itu yang mana ya? Karena kalau orange itu maksudnya adalah jeruk, itu ya memang jeruk nomor 1 di dunia ya. Ya jeruk ya. Apa mungkin jeruk ini maksudnya orange nomor 1 itu dimaksudnya adalah jeruk ya, tapi orang Indonesia mungkin nggak begitu paham orange itu maksudnya jeruk. Jenis jeruk nomor 1 di dunia adalah jeruk Florida misalnya. Ini kan pakai bahasa Inggris, tapi di sini pakai bahasa Indonesia ya, Florida orange ya. Ini nggak begitu paham. Berarti ada namanya kini di Indonesia. Kini di Indonesia itu yang apa? Floridina ini adalah merek luar negeri, ada di Indonesia, atau jeruk Florida ini nggak ada di Indonesia, baru sekarang ada gitu. Tapi yang jelas memang orange ini, Floridina ini lumayan hits ya, lumayan berhasil karena saya lihat mungkin harganya cukup terjangkau, karena lawannya dia adalah Minute Maid kalau nggak salah, padahal Minute Maid harganya agak mahal. Ya, ini iklan apa itu, layanan masyarakat ya. Nah ini iklan lama. Kita akan masuk lihat iklan. Kalau kita lihat kan iklan lama itu kopinya kadang-kadang terlalu banyak ya. Ini contoh, ini kan Wings kalau nggak salah ya, so clean. Saya pokoknya so clean gitu. Ini siapa, Titi Puspa kalau nggak salah ya. Nah ini orang kayak gitu. Terus kata-katanya lihat ini ya. Nah terbukti so clean selangkah lebih maju. Ini tagline-nya ya. Nah ini headline-nya. Ini body copy-nya. Ya, sederhana ya kopinya, iklannya. Ini agak lebih baru ya. Nah ini produknya, ini headline-nya ya, ini logonya ya, Nuvo Family. Kemudian ini adalah sub headline ya, mungkin di sini adalah kata-katanya ya. Jadi dia menjual ini Kak Seto sebagai public figure ya, yang suka sama anak. Di sini ada tulisannya Kak Seto pemerhati anak, sampai ada tulisannya itu. Takutnya orang melihat ini Kak Seto atau enggak, seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada keistimewaannya, yaitu 99% dengan menggunakan fitur ini ya, atau fasilitas apa ya, ada manfaat ini ya, kuman terbunuh, mati 90% kuman mati ya, sehingga bisa tetap sehat tapi tetap bisa aktif di luar. Dan kemudian mereka masih bisa bermain atau apa kayak gini. Nah ini ditunjukkan mungkin adalah buah apa, jenis-jenisnya. Biasanya itu baunya ya. Ini boleh nih iklan ini karena jelas intinya di sini, ciptakan hari-hari anti kuman ya. Jadi apa namanya, headline-nya ini memang sesuai ya. Kan misalnya contoh di pandemi sekarang ini, takut anak-anak itu nggak boleh keluar gitu ya, atau mungkin sebelum pandemi orang tua was-was kalau dia bermain sampai bermain air, bermain tanah ya. Nah dengan menggunakan seperti ini nggak masalah, pokoknya nanti setelah mereka pulang ke rumah mandi pakai ini ya. Ini cocok, apalagi kemudian di sini ada endorse ya. Iklan ini mungkin bisa powerful ya. Nah ini tagline-nya Nuvo Family, ciptakan generasi sehat Indonesia. Ini tagline-nya Nuvo. Ini logonya Nuvo. Nah ini saya nggak paham iklan ini. Maksudnya ya paham, cuma yang mau saya tanyakan itu, si Speedy ini menggunakan foto ini sudah dapat izin atau enggak? Ya ketika saya melihat iklan pertama kali, komentar saya cuma itu.
Kok aneh Pak Yusuf komentarnya? Iya, karena dulu saya pernah bikin iklan ya, iklan billboard ya. Iklan billboard di mana saya mendapatkan fotonya itu dari apa namanya? Image Bank. Itu kita sampai beli ya. Meskipun ya padahal iklan kita itu bukan iklan online. Kalau ini bisa iklan online ya, kayak misalnya di-upload di apa YouTube, di-upload di sosial media, ya, pasti mau kemungkinan bisa lah yang punya fotonya melihat lah. Iklan saya itu billboard ya, saya letakkan di desa lagi ya, di Probolinggo ya. Jadi kalau kalian mau ke Probolinggo, sebelah kanan ya, mau sampai kota Probolinggo ada billboard namanya Alamu. Alamu itu minuman ya, minuman mineral yang terkenal di Probolinggo ya. Kita beli sampai beli ya, orang cewek minum gitu, kita beli itu. Makanya ketika saya melihat itu, ini dia menggunakan ini sudah izin nggak? Tapi pasti sudah izin ya. Oke, kita lihat Speedy. Ini adalah logonya Speedy, terus ini tagline-nya Speedy yaitu Speed that you can trust ya. Kini lebih super cepat ya, mungkin lebih cepat dibanding Superman. Superman kan cepat ya terbangnya. Plus konten super hebat. Nah, ini tambah diskon 50% ya. Ditambah subsidi modem, artinya nggak perlu beli untuk modem lagi. Nah, ini kopinya. Dengan kecepatan super, Speedy akan membawa Anda menjelajahi dunia maya lebih super cepat plus dapatkan konten super istimewa. Ini iklan ini bagus menurut saya, pas ya kontennya. Ini logonya ada ya, terus kemudian ini headline-nya pas, terus kemudian fiturnya ya. Kalau kita belajar di periklan kemarin yang namanya interest ya. Ini diskonnya. Sudah ada diskon plus kita nggak perlu beli modem lagi. Beli modem tapi mungkin nggak mahal ya karena disubsidi, saya nggak tahu ya apakah maksudnya modemnya itu gratis atau kita tetap beli tapi harusnya misalnya 100 cuma beli 50.000 karena disubsidi. Tapi ini dengan seperti ini orang akan lebih tertarik karena ternyata selain lebih cepat iklannya ini ada diskonnya ini ya, dan tetap di sini adalah Telkom Indonesia meskipun Telkom ini adalah corporate-nya ya, identitinya. Nah, yang dijual adalah ini. Ini iklan lama ya, iklan Denko susu ya. Iklan Denko. Kalau kita lihat ini nggak apa ya, nggak ada yang dijual maksud saya. Ini susu ya. Orang tahu memang susu ya, tapi apa yang menarik ini ya? Kalau kita lihat kan seperti ini kan. Ini headline-nya, kini lebih super cepat plus konten super hebat misalnya. Nah ini ya, inilah Denko. Ya, kita tahu Denko, anak ini minum susu ya. Inilah Denko instan ya, Denko instan. Tapi apa gitu ya. Tapi zaman dulu mungkin kayak gini sudah hebat ya. Kalau sekarang ya semuanya mengaku instan juga ya, dan kita tahu lah, tapi apa? Harusnya mungkin apa gitu. Ya tadi kayak sabun apa tadi Nuvo tadi apa kegunaannya. Karena ini headline ini harusnya getting attention, terus kemudian mereka membaca kopi ini. Kalau di sini nggak jelas seperti ini, orang mau baca males gitu ya. Nah, ini iklan lama juga ini. Theo mau memberikan komentar tentang iklan ini, Theo? Kayak kamu Theo, ganteng. Ganteng saya Pak, jauh Pak. Menurutmu bagaimana iklan ini, Theo? Ya Pak. Dari sisi copywriting, kenapa Edwin digodain? Oh iya, ini untuk mungkin pada tahun itu mungkin tahun-tahun jadul ini Pak. Kalau untuk tahun itu mungkin menarik. Kalau untuk sekarang saya tidak merekomendasikannya Pak. Tapi mungkin bisa menjadi itu Pak interest orang untuk kayak ini iklan kok unik sendiri gitu Pak, di tengah semua yang grafiknya bagus sekarang kita pakai iklan model kayak gini menjadi kayak daya tarik unik beberapa masyarakat. Tapi kalau dari dari teori copywriting udah benar sih. Jadi ini headline ya, gratis. Udah hurufnya lebih besar, merah. Orang kalau kata-kata gratis langsung berhenti. Gratis, ya kan? Udah ini benar ini. Dari sisi copywriting ya, gratis ini. Hurufnya merah,
fontnya besar gitu ya, gratis, orang berhenti, nggak hurufnya bawahnya padahal hitam, dia merah dan lebih besar ya, size-nya. Gratis teaser tampan dari Breeze, wah kan orang sudah melihat, ini kemudian pasti baca, ini sudah getting attention ini ya, getting attention, attract attention, terus langsung turun ya, kayak gini caranya. Nah ini mungkin dibaca ya, baca. Cuma memang desainnya yang menurut saya kurang keren memang, tapi mungkin camat itu mungkin oke. Jadi kalau saya nggak perlu dikotak ini ya, ini mending fotonya besar gitu, agak modelnya juga nggak perlu berhadap gitu, agak miring, terus di fullkan aja, terus kemudian ditransparan, jadi hanya diambil dia ya, kemudian dibikin background gitu ya. Nah ini nggak usah kotak seperti itu, mungkin cukup di dalam kopinya, di dalam, jadi gambarnya itu besar, nah kopinya di sekelilingnya. Nah ini terlalu besar menurut saya untuk produknya ya, tapi ini sudah menurut dari teori copywriting udah pas. Mungkin yang kurang adalah dari sisi dari sisi artistik ya, nah, kayak gitu. Tapi ini udah jelas ini, dari ini kemudian mereka baca, karena apa, di sini ada tulisannya caranya, nah itu, nah baru di sini ya. Cuma di sini memang iklan ini hanya mendorong orang untuk mengirim ini supaya dapat ini, karena tujuannya ini ya. Di sini nggak dijelaskan Breeze itu kayak apa ya, mungkin kalau mau perlu ditambahkan ya, apa kayak gitu. Bentar, ini ada yang apa ini, suara dung ini apa ini, suara dung ini apa, nggak ada chatting. Sampai ke suara. Oke. Berikutnya iklan lama itu. Alivia mau komentar iklan lama ini, kamu belum lahir ya? Ayo, ada komentar teman-teman? Sela mungkin? Kalian masih pakai Stipo nggak? Masih, Pak. Dulu waktu sekolah. Ya, ini iklan lama sih, bisa dulu ya. Ya, saya kenal Stipo itu waktu SMP ya. Karena kalau waktu SD itu kalau salah dihapus ya. Hapusnya itu yang agak kayak kertas gosok gitu ya. Kadang-kadang kalau terlalu keras lubang. Saya kira Saya baru kenal itu di SMP. Iya, tip X ya. Ya, bangsa tip X itu apa ya? Tip X apa tip X ya, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak diberi kapur gitu ya, diberi kayak cat gitu ya, kayak gitu. Ya. Ini sudah, menurut saya sudah bagus ya. Lucu, cuma ya menarik sesuai dengan segmennya, yaitu kalau di sini SMP, kalau salah SMP SMA ya, bukan SD. Kalau SD mungkin sebagian masih menulis dengan bukan pulpen. Saya menulis pulpen itu mulai kapan ya? SMA, SMP mungkin. Jadi dihapus pakai penghapus itu. Kalau misalnya pulpen pun juga dihapus dengan pulpen. Dengan penghapus, cuma penghapus pulpen. Ya. Ini iklan lama juga ya. Nutrisari masih ada sampai sekarang ya. Dan Anda langsung menikmati minuman jeruk Garut dengan rasa segar dan lezat. Ini juga bagus ini copywritingnya ya. Cuma Nutrisarinya ini yang menurut saya jadi headline dan tidak menjual. Maksud saya tidak getting attention. Ya, Nutrisari ini brand, merek, identitas ya. Nggak usah dijadikan headline ya. Kecuali kalau tadi itu yang Speedy tadi memberikan apa, mungkin langsung aja Anda langsung menikmati minuman jeruk mungkin di atas ini ya, sehingga orang getting attention. Oh, sekarang Nutrisari ini memiliki rasa baru. Tapi gambarnya ini memang sudah getting attention ya. Ini sebenarnya kan tempatnya toples-nya Nutrisari, tapi seakan-akan ini bukan toples, tapi seakan-akan jeruk yang lagi dibelah gitu ya, diambil airnya, diambil dikonsumsi ya. Tapi kalau kita lihat di sini kata-katanya cukup panjang ya, cukup panjang ya. Orang mau nggak membaca iklan demikian panjang seperti ini? Kalau sekarang mungkin udah ogah. Nah ini apa namanya, iklan juga iklan lama ini ya. Saya punya ini. Saya punya ini. Tapi suatu ketika jatuh dari lemari, di servis nggak bisa.
ya udah ya. Ini menurut saya sini ya, di sini ada cewek yang lagi tren, siapa ini namanya ya, ini mereknya ya Fujika M1, terus kemudian tagline-nya untuk Fujika M1, mengabadikan kenangan indah, kamera warna gaya remaja ya. Ini yang jadi apa headline-nya ya, meskipun kurang eye catching, harusnya mungkin warnanya bukan hitam ya. Kalau saya sekalian aja, karena di sini dia bilang kamera warna gaya remaja, kalau bisa jenis fontnya ya jenis font yang ceria, terus warnanya ini ganti-ganti, ini misalnya merah, ini kuning, ini hijau atau apa, sekalian ya kalau desain ya, kayak gitu sekalian. Terus kemudian ini kan kameranya warna-warni, ini mungkin ditunjukkan ini yang kayak tadi itu Nuvo ya, semua kameranya warna-warni ditunjukkan semua, karena memang warna-warni ya. Saya punya warna yang hijau kalau nggak salah ya, ada kuning, ada merah, ada apa lagi, satu putih mungkin, ada hitam, ada berapa warna ya. Nah, ini ditunjukkan sehingga orang tahu, oh ini ada warna yang kesukaanku juga ya, kayak gitu. Ini minuman kan, cuma sekarang saya jarang melihat. Kalian pernah melihat nggak merek ini teman-teman? Saya sudah jarang melihat ini. Ini kayak Nutrisari, dulu Tang namanya. Nggak nemu ya Mel ya? Enggak pernah lihat aku. Padahal menurut saya enakan Tang loh dibanding Nutrisari, lebih mahal Tang ya. Ini sama ya, jadi Tang ini sebagai brand yang dijadikan headline. Menurut saya kalau sekarang sih kurang tepat ya, tepat apa gitu. Tapi kalau minuman segala musim itu boleh ya, gitu ya. Terus ada kata-kata terlalu kecil menurut saya agak dibesarin, dan gambarnya nggak usah model kotak kayak gini, di apa namanya di degradasi misalnya ya, di apa itu namanya, di transparan. Nah ini Theo muncul lagi, Theo. Kemal Iya Pak. Kemal muncul. Nggak Bukan ada kamu minyak, nih Kak. Theo, Kemal ini bukan kamu. Oh bukan aku. Oke Pak. Kamu GR kamu ya. Ini pas ini menurut saya, menurut teori itu ya. Ini adalah headline, Breeze baru, lebih wajar, lebih menarik ya kan. Ini headline. Kenapa kok lebih wajar, lebih menarik, baru kemudian ada di sini ya. Dapatkan tampan baru Breeze. Nah, ini bagus ini ya. Gambarnya cowok yang rambutnya diminyaki dengan Breeze, ada cewek yang suka gitu. Rambutmu ya diminyaki gitu ya Theo kalau ke kampus? Ya Pak. Rambutmu ya diminyaki juga kalau mau ke Rambut gak kampus? minyai Pak. Rambutku ini dia bapak tetap ganteng Pak. Pantes nggak dilirik sama Alivia, kamu sih rambutmu gak Alivia tak tolak, Alivia diminyaki. Pak sudaan Mbak. Tolak 5 kali gak salah. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Mana nih contohnya? Nggak ada. Oh ini. Berikutnya adalah, ini iklan lama ini. Iklan layanan masyarakat ya, iklan layanan masyarakat. Iklan KB. Kami perkenalkan kedua anak kami, saya Yanti, saya Indra. Kami bangga, kami peserta KB Lestari. Apakah Anda juga? Iklannya sederhana ya. Iklan zaman dulu, dan ini sudah main transparan ya, ini sudah dipotong ya. Backgroundnya kayak gini ya, kayak gitu. Anaknya 2. Iklan ini dipasang sebagai sumbangan penerbitan dalam rangka kerjasama dengan BKKBN. Ini iklan layanan masyarakat. Iklan ini juga iklan layanan masyarakat, tapi menurut saya keren ya. Ini menurut saya cocok ini, pas ini. Ya, karena yang bikin memang orang iklan. Maksudnya iklan ini dibikin oleh perusahaan biru iklan yang untuk iklan masyarakat ya. Makanya di sini menurut saya pas ya. Yaitu di sini lihat headline-nya masa bodoh. Ya, masa bodoh. Masa bodoh jelas lagi ya. Terus kemudian ada mobil lewat, sampai saking cepatnya zebra cross-nya aja juga sampai hilang ya. Nah, ini artinya dia nyetir ngawur ya, meskipun ada zebra cross ya tetap diterabas ya. Ini menurut saya keren ini ya, gambarnya juga lepas ya, sampai
kapal mobil pun mobilnya juga nubruk tulisan masa bodoh. Ini berarti memang benar-benar masa bodoh. Ya. Nah, ini iklan lama ini. Jangan dilihat harganya ya. Saya lihat iklan ini. Hah? Sepeda motor. Harganya sama dengan HP aja loh. Sekarang sudah 1 juta lebih. Ini sepeda motor harganya segitu. Tahun berapa ini ya? Ya, ini iklan Honda C70 ya kalau nggak salah ya. Yang ini sudah benar ini ya, pakai headline Mari Berhonda. Ini adalah sub headline ya, dalam rangka Idul Fitri. Karena Idul Fitri kalau bisa kan punya kendaraan baru kan. Terus di sini yang menarik ya, kayak tadi itu gratis atau apa, atau tadi apa bonus atau diskon. Ini menarik ini. Diberi kayak gini, ada seperti kayak apa ini, kayak dia tepat ya, ini harganya ini, saya nggak tahu ya normalnya berapa ya, tapi kalau kita sekarang ya Theo kalau harganya segini ya beli 10 Theo. Ya kayak gini, sekarang mungkin ya harganya 15 juta ini, berarti inflasinya berapa persen ya teman-teman ya. Sepeda motor kayak gini zaman ini kan bebek ini ya 158.000. Sekarang sepeda motor kayak Beat 15 juta. Berarti nikat berapa ini? Berapa kali lipat ini? Ya. Nah, ini iklan lama juga ya. Toyota Kijang, tapi Toyota Kijang lama sekali, tahun berapa ini? Lihat ya, fotonya kayak begini ya. Terus kemudian Toyota Kijang, kendaraan angkutan serbaguna. Ini yang jadi headline sebenarnya ya. Mungkin Toyota Kijang ini kendaraan baru, sehingga Toyota Kijang dijadikan headline. Toyota Kijang kendaraan konsumer baru ada kopinya, ya. Tapi harusnya kalau saya kopinya ini sedikit, terus ini aja dijelaskan. Ini kan fiturnya ya, fiturnya misalnya ini baknya lebih besar, ya. Terus tempat duduknya mungkin zaman itu loh ya, lebih nyaman, lebih lega kayak gitu. Nah ini. Ya, iklan versi yang lain. Nah, menurut saya kekuatan yang ini sih, cuma ini nggak ada identitasnya ini. Kalau ini masih ada iklannya, jadi ada Toyota, terus kemudian ada identitasnya. Jadi kalau saya mau beli di sini misalnya, ini nggak tahu ini iklan atau bagaimana ya. Yang baru ya, lebih aman dan nyaman. Ini penggambarannya pas ini, cuma mungkin harus lebih detail, harus namanya iklan tuh harus ada identitas, logonya misalnya Toyota Kijang ya. Kalau memang tidak perlu menunjukkan toko, tapi tetap ya sebuah iklan harus ada identitas. Ini iklan atau gambar. Kalau gini kesannya ini bukan iklan, gambar. Ya, kalau iklan pasti ada namanya logo ya, identitas. Ini kayak Toyota. Nah, ini adalah logo dalam merupakan identitas. Bahkan kemudian ada kontaknya ya, kalau kita mau beli di sini gitu ya. Ini nggak ada apa-apa, tapi memang gambarnya lebih kuatan yang ini ya. Iklan ini mungkin halaman pertamanya, mungkin di sebelahnya mungkin baru ya, saya nggak tahu, saya ambilnya dari internet ya. Seingat saya nggak pernah melihat iklan yang ini. Yang lihat iklan tuh yang ini ya, yang ini nggak pernah lihat ya. Ini apa namanya, benar-benar. Karena seingat saya Toyota tidak apa yang Kijang yang lama ini tidak diposisikan kayak gini off-road ya. Ini ya kayak gini. Diposisikan sebagai alat serbaguna ya, angkutan serbaguna ya. Tapi enggak dirancang kayak gini ya. Nah, ini iklan ini menurut saya kopinya kalau lihat ya. Kalau Toyota Corolla populer di lebih dari 100 negara, dia pasti istimewa. Ini tagline-nya ini bagus ya. Maksudnya getting attention ya. Ini Toyota Corolla-nya aja sudah dijelaskan ya. Lebih besar ya. Populer lebih dari 100 negara. Dia pasti istimewa ya. Artinya kalau kita belajar dari teori periklanan kemarin, ini merupakan proof ya. Menunjukkan proof ya. Pertama ini menunjukkan bahwa tidak salah pilih ya. Kalau misalnya kita salah pilih, berarti ada yang salah pilih. Wong ini kenyataannya di warga yang di 100 negara ini juga memilih ini.
Berarti kita tidak salah dong. Nah, ini juga bisa digunakan kalau misalnya kalau kaset itu bestseller, buku itu bestseller, terus apalagi kalau Biskup Pokopis, ini menunjukkan bahwa ini dipilih juga orang lain atau jadi pilihan orang-orang, ya. Ada gambarnya, ya, bagus ya. Ada model seperti ini, masih tetap ada, ya, dan kopinya cukup panjang, ya. Ada identitasnya, ya. Ini iklan zaman dulu, tapi sudah memenuhi syarat sebagai iklan, ya. Kalau Dila seperti ini, ya, kata-katanya, ya. Wah, ini headline-nya malah apa ya? Mengajak menantang, ya. Dari saat start Opel Kadett mencapai kecepatan 0 sampai 60 km per jam dalam waktu 6 detik. Pesawat Concorde dalam 10 detik. Berarti lebih cepatan ini ya, lebih cepatan Opel ya, kendaraan Opel ya, dibanding Concorde. Concorde itu pesawat penumpang yang kecepatannya tinggi, Mach 2 kalau nggak salah ya. Itu sekarang sudah nggak boleh, sudah sudah pensiun ya. Itu untuk mencapai 0 sampai 60 dalam waktu 10 detik, sedangkan Opel, nah ini biasanya kalau istilah ini namanya akselerasi ya. Berarti kendaraan ini akselerasinya bagus. Ya ini pas ini kalau melihat, oh ini headline, dan headline-nya sudah bagus ya, menarik, sudah menarik, berarti cepat ini kendaraan ini gitu ya, akselerasinya luar biasa. Dia membandingkan bukan mobil yang lain, bandingkan dengan pesawat ini ya, sebuah pilihan yang sportif dari Jerman Barat tuh, ditambah lagi dengan Jerman Barat. Opel Kadett 1300 cc 5 personeling ya. Nah ini ada kopinya di sini, ini kopi atau alamatnya, ini identitas ya. Ini kopinya nggak terlalu banyak, cuma ini. Dan ini hasil riset ini. Copywriternya ini pasti melakukan riset. Ya, dia pasti cari pesawat Concorde ini untuk nami bener nggak, berapa detik. 10 detik ini pasti dihasil berdasarkan risetnya. Apalagi zaman dulu kan nggak ada internet atau apa. Ya. Nah ini, Suzuki. Ya, Suzuki minibus ya, hemat gesit perkasa. Ya ini headline-nya ya. Terus kemudian Suzuki minibus, kendaraan serbaguna, pilihan keluarga bahagia. Nah ini ya, digunakan untuk ini bisa, digunakan untuk ini bisa, digunakan untuk ini bisa, kayak gitu ya. Ini mobil ya, mobil zaman dulu, Citroen CX ya, Palas ya. Ini saya lihat sudah nggak ada ini, dan sebenarnya kendaraan ini yang paling nyaman katanya. Siapa yang tahu kenapa kendaraan ini paling nyaman? Vicky? Kendaraan ini katanya paling nyaman loh, itu nggak ada yang ngalahkan. Tapi sudah nggak dijual lagi di Indonesia. Ya. Kalau terbaru ada Citroen DX ya, apa itu? Nah ini kenapa kok Citroen ini paling nyaman? Karena suspensinya ini bukan pakai pegas ya, pakai apa itu istilahnya, pir besi yang dibuat muter kayak keong ya, tapi pegasnya itu kayak tabung ya, tabungnya itu separuh diisi cairan, separuh diisi udara. Jadi kalau keadaan mati udaranya keluar, jadi yang belakang itu langsung kayak kempes itu, kayak gini ya, jadi kayak depan itu kayak jungkit ke depan ya. Mungkin yang shockbreaker-nya yang itu yang di belakang ini mungkin masih pir biasa. Tapi ketika dinyalakan dia langsung naik gitu. Nah, karena dia berdasarkan itu tadi, ketika jalannya nggak rata, rodanya ini yang bergerak naik turun, bukan dia meredam. Jadi kalau misalnya jalannya turun, rodanya turun. Kalau rodanya ada bronjalan, rodanya naik gitu. Sehingga relatif lebih nggak terima nggak terantuk-antuk ya. Kalau model Kupas itu ketika itu cuma hanya mengurangi benturan, mengedar kejut ya, peredam kejut, mengurangi kejutan kayak gitu ya. Ini menurut saya kurang kuat apa yang mau digambarkan ya. Citroen CX Palace kendaraan prestis ya, ini mungkin yang dijadikan headline. Kenapa nggak di atas saja atau gimana? Kalau memang ini kendaraan prestis harusnya mungkin dikuat ya. Kalau seperti ini hanya cuma identitas ya. Tapi kalau kita melihatnya zaman sekarang ya, nah ini ya Timor. Kalau ini masih ada ya, kita lihat di jalan ya, Timor ya, meskipun sudah nggak dijual lagi. S515i DOC ini nggak ada headline-nya ya.
Cuma ini apa namanya brandnya ya, tapi di headline-nya mungkin di sini harganya wah gitu ya. Ada bintang kecil, mungkin bintang kecil dibaca kelengkapannya wah gitu, ini ini wah gitu. Bintangnya 2, ada penjelasannya mungkin apa. Ini mungkin kebalik, harusnya yang harganya ini merah, ini hitam. Karena yang di atas itu yang dibaca dulu, harusnya lebih warna merah kan lebih eye catching. Nah ini baru ya fitur-fiturnya yang bikin interesting ya ini. Nah ini kata-katanya. Ya ini kalau kalian bikin copy juga harus paham ya tentang fitur-fiturnya yang kemudian bisa dijadikan sebagai apa ya interested ya. Interesting ya. Kalau kemarin kita belajar ada attention, interest, desire, conviction, action, harus menunjukkan bagaimana interestnya itu. Yaitu kalian harus mempelajari produknya. Oke, kembali lagi. Ada pertanyaan mungkin? Mau komentar tentang iklan-iklan ya? Saya masih punya iklan yang lainnya. Nanti kalau ada waktu kita akan lihat lagi. Ada yang mau komentar? Ya, ada suara dung. Gimana Pak? Maksudnya apa ini? Gimana Pak ini? Wah, kamu Wapri. Kenapa Daniel? Itu Pak. Waduh. Ya, aduh gimana? Wendy, Wapri. Ini Pak, Pak, saya kan setelah sekolah setelah kuliah nanti Wapri ke saya ya. Iya Pak, saya lupa dibuka My Brilliant Pak, langsung buka linknya aja. Ya, Wapri aja nanti. Oke, kita kembali ke copywriting skill. Iya Pak Daniel. Pak Daniel. Saya tadi rasa aja lucu saja sih yang tadi iklan itu yang pesawat dengan mobil itu kan kecepatannya kayak yang mobilnya yang lebih cepat gitu. Nah di sini saya bayangkan gini Pak, maksudnya kan itu iklan lama kan, ya mungkin juga jadi jalannya juga kan kurang beraspal baik kan begitu. Jadi kalau ini kayak gitu Mas. Ya namanya itu tadi getting attention ya, getting attention. Tapi kalau apa namanya akselerasi memang benar siapa Daniel akselerasi lo ya kan 0 itu berhenti ya, dua ini si Concorde berhenti, mobil ini berhenti, kemudian disuruh jalan sampai kemudian kecepatan setinggi-tingginya. Kalau kecepatan 60 km tadi ditempuh mobil tadi itu Opel itu dalam waktu 6 detik, sedangkan Concorde 10 ya karena akselerasinya kendaraannya itu mungkin terlalu besar ya, jadi kalau langsung kecil ya. Saya pernah melihat videonya ya, dibandingkan antara manusia, kuda, mobil, sepeda motor, mobil, pesawat ya, pesawat tempur kalau nggak salah, semuanya di dalam satu garis ya, kemudian langsung jedos gitu. Yang paling cepat apa? Manusia, karena manusia tadi itu jedos itu langsung melesat dulu ya. Yang lainnya itu yang paling lambat pesawat ya. Tapi ketika makin lama ya, misalnya sampai 10 detik ya, yang 10 detik yang sebelahnya orang tadi itu adalah kuda, sudah nyalip ya. Karena semakin lama semakin cepat lah. Terus kemudian sebelahnya kuda itu sepeda motor, sudah nyalip itu kudanya semakin lama. Sebelahnya sepeda motor, mobil, semakin lama mobil, paling atas pesawat. Pesawat memang dia karena mungkin berat, terus akselerasinya itu pelan, tapi kalau sudah jalan makin lama makin cepat, nggak bisa terkejar. Ya, jadi itu memang benar ya. Kalau saya itu dia nggak bohong, copywriternya nggak bohong, benar itu. Akselerasi kalau kita bilang itu 0 ya. Bahkan kadang-kadang mobil balap itu, mobil-mobil sport itu biasanya menunjukkan akselerasinya, tapi dia pintar tadi. Namanya di mana-mana kalau kita belajar atau baca buku, baca majalah, kalau ada mobil sport itu biasanya ukurannya itu bukan 0 sampai 60, 0 sampai 100 ya. Jadi perbandingannya 0 sampai 100. Nah, kalau saya yakin ketika 0 sampai 100 itu mungkin Kadett tadi, Opel Kadettnya kalah sama pesawat tadi. Tapi ketika 0 sampai 60, ya menang. Kalau saya bikin iklan misalnya, manusia lebih kencang daripada pesawat dengan misalnya cuma 0 sampai 2 detik, iya. 0,2 detik kita mungkin sudah sampai berapa meter, pesawat itu malah belum bergerak. Gitu, apalagi yang lain, karena akselerasi ya.
Tapi kalau makin lama ya jelas kesalip ya, karena akselerasinya makin lama makin tinggi. Tapi dia nggak bohong, memang dia bukan menunjukkan max speed ya. Kalau max speed mobil paling berapa, cuma hampir 150 atau 200, sedangkan pesawat bisa. Tadi kalau Concorde itu bisa sampai 2000 km per jam, 2 match, match 2. Ya, oke. Kita lanjutkan, yaitu adalah siapa yang akan menjadi komunikan kita. Ya, siapa yang menjadi komunikan kita? Ya, kita tentukan dulu siapa yang akan menjadi perspektif yang kemudian kita inginkan. Mereka membaca kayak apa? Maka kita riset ya, kita riset siapa yang mereka itu siapa ya. Terus kemudian kalau perlu kita ngobrol dengan mereka ya, dengan menggunakan bahasa atau message yang kira-kira sesuai atau secocok dengan mereka ya. Jadi contoh kalau misalnya kayak tadi itu Wings ya, itu bahasanya untuk ibu-ibu ya. Kita harus memahami apa sih yang jadi karakternya ibu-ibu. Terus kemudian misalnya Breeze itu untuk laki-laki. Apa sih yang menjadi karakternya laki-laki? Gitu kan beda kan. Ya. Ini harus kita pahamin ya. Terus kemudian tadi nggak ada yang untuk anak-anak ya iklannya tadi itu ya. Ini harus kita perhatikan ya, sehingga harus pas ya, harus pas. Berikutnya adalah apa kunci, pesan kuncinya, pesan intinya yang jadi poin. Nah ini kalau kita lihat tadi itu, kalau melihatnya kita dari sekarang, iklan-iklan tadi saya bilang tadi itu tidak menonjolkan kuncinya, kecuali beberapa iklan tadi yang bilang yang bagus, kayak iklan Speedy ya, iklan Speedy yang tadi ya Telkom itu kuncinya yaitu tadi cepat ya, sampai untuk menunjukkan cepatnya diberi gambar Superman, bukan mobil balap loh ya, kalah ya, mobil balap masih kalah cepat dengan Superman ya, gambar Superman ya. Kan sekarang kalau sekarang mungkin lebih cepat Flash ya. Tapi yang pada zaman dulu kan lebih terkenal Superman, gambar Superman gitu ya. Itu udah bener itu. Kuncinya apa? Ini loh. Kalau lain kecepatannya lain, para ISP kecepatannya segini, kami kecepatannya nih gitu. Terus kemudian ditunjukkan dengan diskon. Nah itu kuncinya itu. Jadi dua tadi itu kalau Speedy, yaitu kecepatan dan kemurahan ya, kemurahan yaitu murah, sudah dapat diskon, modemnya disubsidi lagi ya. Nah ini ketika kita membuat kuncinya, kunci pesan yang mau disampaikan, maka kita harus bertanya ya, entah kepada klien, biasanya ke klien ya, atau pada kita ya. Kalau klien kadang-kadang jawabannya kadang-kadang masih terlalu membanggakan gitu ya, klaim menurut dia, maka kita harus riset beneran ya. Jadi ya dua-duanya. Kalau perlu juga kita tanya sama orang lain ya. Tapi pertanyaan kepada klien benar ya. Apa sih yang diharapkan ya? Apa yang terakhirnya mau diharapkan gitu. Nah, kadang-kadang kalau klien pokoknya laku dibeli, mereka mau beli kita gitu. Ya, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa seperti itu kan, tidak mudah menggerakkan orang mau beli ya. Gitu. Terus kemudian kita tanya, apa sih call to action-nya yang mau kita bikin? Ya, mereka ke toko, wah ini susah ya. Kadang-kadang orang tidak gampang langsung ke toko gitu ya. Ke toko ini berat ini. Makanya kalau kemarin dulu saya bikin iklan itu, iklan saya itu tidak mendorong mereka itu misalnya beli ya. Jadi contoh saya pernah bikin iklan untuk seminar ya. Untuk adakan seminar, terus kemudian saya bikin iklan, tapi saya tidak ngomong daftarlah gitu. Nah, ini berat ini. Kalau mereka melihat iklan kemudian, meskipun iklan saya cukup jelas ya, siapa pembicaranya, manfaatnya apa, sampai harganya gitu, saya nggak mau mendorong mereka kemudian telepon pesan, nggak mungkin ya. Orang nggak mau akan gitu. Maka yang biasanya mereka akan banyak hal yang mau ditanyakan. Maka CTA saya adalah ask me, ya misalnya hubungi kami bila Anda ingin informasi lebih lanjut. Itu supaya saya yakinkan ya, saya yakinkan itu. Kalau enggak bisa. Mereka memang seperti itu ya.
Nah, kalau klien ditanyain gitu pasti pokoknya daftar. Wah, tidak semudah itu juga ya data kita. Contoh misalnya restoran misalnya. Restoran itu suruh datang beli itu mungkin berat, tapi mungkin kita ngomong incipi. Coba incipi suasana restoran kami kayak gitu ya. Oh, gak perlu beli banyak-banyak lah. Itu mungkin. Nanti kalau ternyata di sana cocok beli banyak ya monggo ya. Terus kemudian apa yang mau kita informasikan, apa yang kita mau coba pembaca itu untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau kita lihat di iklan-iklan yang tadi itu nggak ada ya. Coba kita lihat iklan yang lain ya. Saya punya iklan tapi iklan barat. Sudah terlihat nggak teman-teman? Ya, kita lihat iklan luar negeri ya. Iklan ini contoh. Ini iklan apa ini teman-teman? Sheila, ini iklan apa ya Sheila? Pringles, Pak. Apa itu? Itu apa itu? Apa sih? Itu keripik. Keripik. Itu loh, Pak. Iya. Keripik kentang ya? Iya, Pak. Pringles itu keripik Ya. kentang yang menurut saya harganya mahal itu. Tempatnya bagus, model kayak anunya kok gitu, panjang gitu ya. Mahal itu. Biasanya kalau kita beli kentang kan dibungkus sama kayak plastik gitu ya. Plastik cuma plastiknya kayak kemasan aluminium gitu ya. Ini kemasannya cukup bagus, mahal tapi enak ya. Iklan ini kira-kira apa maksudnya? Gak ada kata-katanya ini malah. Kadang-kadang kata-kata nggak perlu kadang. Nah ini orang paham. Di sini cuma ada identitasnya, yaitu logonya, logo mereknya ya, bukan logo perusahaannya. Dia mungkin mau menjelaskan iklan ini iklan apa dan kenapa seperti itu. Kayaknya ini Kemal tahu nih. Pernah makan Pringles? Pernah Pak. Kira-kira iklan ini kenapa? Kalau dilihat sih ini katanya Pringles yang rasa pedas Pak. Jadi ini ceritanya nih dia makan rasa pedas nih keluar apinya Pak, karena saking pedasnya. Ya Mungkin betul ya. itu. Iklan ini udah gampang dipahami. Lihat tangan kirinya megang tempatnya Pringles. Tempatnya Pringles kan khas ya, modelnya kayak kok. Kalau kan main Tabung, badminton kan koknya disimpannya model gitu ya. Tapi kalau kita kan udah dalam bentuk plastik ya. Ya ini tanpa ada kopi orang udah paham gitu ya. Ini iklan mobil. Iklan mobil tanpa memperlihatkan mobil. Satu-satunya bahwa ini iklan mobil ya logonya ini VW ya. Ya, tapi orang paham ya. Kira-kira ada yang mau komentar iklan ini apa sih sebenarnya? Kelihatan nggak di tempat kalian? Saya takut tulisannya kekecilan ya. Kan kok Pak. Jelas ya? Iya. Diki mau komentar iklan ini? Iklan apa ini? Ya, iklan jelas iklan mobil ya. Apa ini? Bayangkan si siapa namanya landaknya ini, nggak pas duduknya. Si landak ini agak mundur ini. Pasti durinya nyocok ini plastiknya ikannya mati nih karena air keluar ya. Artinya di sini precision parking ya. Jadi VW mobil ini ya memiliki fitur yang namanya park assist ya. Ini membuat
parkirnya ini pas. Ini kemungkinannya ini kayak alarm mobil-mobil yang sekarang ya. Kan kalau sekarang kan ada alarmnya yang di ujung-ujung mobil. Jadi kalau terlalu dekat itu ada apa? Ada kayak alarmnya gitu. Dit, gitu, dit, 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 gitu ya, kayak gitu. Saya ketika melihat iklan ini hampir mikir hampir sama dengan iklannya apa namanya Speedy tadi. Tapi kayaknya kok bagusan Speedy saya merasa. Ada yang mau komentar? Aurora? Nah ini, saya ingin dengar suaranya Aurora ini. Safira? Nah, Safira kembar. Iklan ini iklan apa namanya? Iklan ISP ya, kayak Speedy gitu, ya. Menunjukkan bahwa kecepatannya kencang sekali ya. Bahkan ini dia bilang 100 Mbps. Speedy tadi berapa? Ya. Cuma menurut saya kalau mau cepat karena ini adalah film ya, filmnya Titanic ya. Ini kan apa ya? Adegan yang paling terkenal di Titanic itu ya. Si Jack Dawson ini sama Rose ini. Saya ingat namanya. Film ini satu-satunya film yang saya tonton di bioskop 2 kali. Dalam hidup saya suka nonton film, tapi nggak pernah saya nonton sampai 2 kali di bioskop. Ya kalau di luar bioskop berkali-kali ya, karena mikir eman ya, nonton hal yang sama bayar mahal. Kalau nonton di CD gitu kan nggak perlu bayar lagi, nggak apa-apa. Ini satu-satunya film yang saya tonton 2 kali. Ya. Nah ini adegan yang terkenal ya. Nah ini saking cepetnya. Sampai apa rambutnya si Rose sampai nutupi ini nih sampai burung sampai nempel di sini saking cepatnya ya. Tapi kalau saya menunjukkan cepatnya ya tadi Superman. Cuma di sini dia mau menunjukkan gini karena ini ya get movies fast ya as never before, tadi menunjukkan adegan ini ya. Ini iklan ini sederhana kopinya ya, cuma menurut saya logonya ini jelek, ini nggak perlu dikotain ini ya. Di atas ini boleh Bona di atas ini ya, atau mungkin ya dari perlaut laut, jadi model tidak harusnya transparan, nggak perlu kotak, ini jelek ya. Ini kopi, ini iklan yang menurut saya bersih ya, gambar ya, gambar apa ini saus ya, saus merica ya gitu. Make tricks the old pizza taste like to the old pizza. Ya, apa yang maksudnya ini? Nah ini contoh iklan minuman apa ya? Apa itu kayak pil penambah darah. Kalau di sini kayak apa? Redoxon gitu ya. Ini banyak ini versinya ya, banyak versinya ya. She kickboxes at 5 a.m. She won your office, and unlike you, she is going through a messy divorce. Stay on top ya. Terus kemudian lagi, he is in before you, he's on half your salary, and unlike you, he's still smoothing the boss when you're hitting home to 7 Oaks ya. Stay on top ini ya. Nah ini ada lagi versi yang lain. He's got a phone from Oxford. He's got a full head of hair, and unlike you, he hasn't got a baby keeping him up all night. Ya, ini ada perbesar. Ini mobil Porsche ya, mobil Porsche berapa ini? Ya, Gilbox Fast ya. Lihat di sini ya. Di sini cuma ada logonya Ferrari, bahkan Porsche ya, bahkan nggak ada tagline-nya Porsche ya. Ini headline, ada gambar. Saking cepatnya kelihatan seperti ini ya. Nah, ini ada kopinya. Nah ini yang menarik. Ini perusahaan apa sih sebenarnya? Perusahaan apa ini? Theo,
Edwin, suaranya Edwin nggak pernah nih. Win, kira-kira ini apa ini Win? Yang di bawah ini kata-katanya apa ini harusnya ini? The best copywriting makes people. Waduh, apa nih Pak? Make people. Ini perusahaan apa sih bikin iklan ini? ABC Pak, Apa itu? Perusahaan apa? copywriting. Ya, kayak perusahaan biro iklan gitu ya. Tapi dia hanya membuat naskah ya. Jadi kalian bisa aja mungkin bikin perusahaan nggak sampai bikin iklan, hanya bikin kata-kata ya. Ya, gampangannya isinya penuh cuma copywriter aja gitu. Bahkan di sini dia bilang the best copywriting makes people ya. Titik-titik. Orang diajak berpikir ini opo gitu. Tiga baris ini berarti 3 huruf ya. Iki mungkin from ya. From on the apa ini? Bank ya, misalnya BANK ya kurang pas gitu ya. Berikutnya nah ini sama iklan mobil. Iklan mobil, tapi iklan mobil apa ini? Ya itu jelas Porsche ya. Nobody perfect, bencana ya iklan ini ya. Saya suka ini kata-katanya, maksudnya kopinya kuat banget. Dia bikin headline-nya besar ya, nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Tapi benci saya. Bencinya gimana? No, ranking 1 Porsche, ranking 2 Porsche 3. Yang nomor 9 itu ya, nomor 9 yang bukan Porsche ya. Dia dari ranking 1 sampai ranking 10 hanya ranking 9 loh ya, ranking 9 yang bukan Porsche dia bilang nobody perfect. Bayangkan, padahal dia sudah perfect ya memang ya, nobody perfect ya, sampai kata-kata itu kan nyinggung ya, nyombong tapi sombongnya halus, tidak ada yang sempurna. Padahal nomor 1 sampai 10 diambil semua ya. Itu pun yang lain itu cuma ranking 9 ya, nggak ranking ya sudah kayak gitu. Nah ini yang bagus ini ya, iklan ini bagus. Iklan apa ini? Kelihatan nggak? Di kalian jelas nggak? Iklan apa ini? Para cewek kok nggak komentar ya. Kartika Savana Puspita. Ini iklan apa ini? Niken. Iklan apa ini Niken? Kartika Savana, Kartika Savana sama Niken, coba jawab. Ada tulisan datang di potongan yang salah bisa bikin berantakan gitu. Yes, itu iklan apa? Produknya apa yang diiklankan? Alat pisau mungkin. Hah? Iklan pisau. Mereknya apa? Alat dapur gitu Pak. Ya, mereknya? Itu ada itu. Brinox. Nah, Brinox. ya. Kayak apa itu? Yang terkenal itu Army apa itu? Army knife itu ya? Apa itu namanya? Knocking, Nox apa Nox itu ya kan? Brinox. Nah ini kalau salah motong, ini kan kalimat kan kamin ya, tapi salah motongnya di sini kesannya artinya beda. Nanti ada beberapa versi ya. Ini aja motongnya juga kurang ya. Wrong cut ruins everything. Jadi every harusnya T-nya antara Y dengan T di minus ya. Wrong ini nggak boleh gitu potongnya. Ya, ini iklannya bagus sekali ya. Kata-katanya ini ya. Nah, ini ada versi yang lain. Ini motongnya salah. Kalau yang benar kan ini kan artinya apa itu? Wortel ya, carrot ya. Nah, ini salah motongnya bisa beda. Car, gitu. Termasuk ini. Krepi gitu ya, kayak gitu ya. Ini iklan mobil, lihat ya, iklan ini kuat sekali nih, saya suka ya. Yaitu headline ya, udah headline aja, besar gitu, gambar, kemudian kopi, identitas, yaitu mobil Porsche ya.
Didn't your doctor tell you to get more fresh air gitu? Tidakkah doktermu meminta kamu untuk lebih banyak menghirup udara segar? Maksudnya mungkin dia sakit asma atau apa, disuruh ke pegunungan ya. Tapi lihat ini iklannya mobil kabriolet ya. Kabriolet itu atapnya bisa dibuka ya kayak gini. Ya, itu makanya kalau dibuka gini kan berarti bisa ngambil udara segar. Ya. Ini lihatan Carrera kabriolet. Kayak gini iklan-iklan ya. Bandingkan iklan Indonesia tadi ya. Ini iklan lama juga. Ini juga iklan lama sebenarnya. You may get lost, but not in the crowd. Ya, kenapa? Kamu mungkin tersesat ya, tapi tidak di keramaian. Karena mobil ini jarang ada ya, jadi pasti nggak mungkin bingung ya. Ini ada kopinya ya, kopinya cukup panjang ya. Double. Ini juga iklan iklan Porsche ya. After a long day at the office, it helps to go off by yourself and scream. Nah, ini iklan ini ini mobil Porsche yang kencang ya. Dengan seperti ini ya kita bisa minggat kemana-mana. Ini ya iklan minuman keras ya. Nah, ini ada beberapa versi tentang iklan ini. Ini ada iklan apa ini? Iklan berlian ya, mereknya apa? Oh, nggak kelihatan ya. Ada kok namanya, The Beers The Beers atau apa? Ya, ini logonya ya. Mungkin kalau yang pernah beli atau tahu ya mungkin ini tahu ya ini merek apa. Ini tagline-nya A Diamond is Forever ya. Growth created woman. Ya. Then after several million years of practice ya. He created yours. Ini lucu ya. Ini iklan-iklan kan saya lihat lucu-lucu ya. Oh, ada sebenarnya versi yang lain. Ini iklan apa ini? Yaitu produknya namanya steel. Ya, apa ya? Gimana cara bacanya? Steel kayaknya kelihatan besi ya. STIHL ya. Saya udah ngecek di internet, steel ini kayak kalau kita itu kayak merek Makita gitu ya, peralatan prakarya gitu loh, misalnya geraji, pemotong, bor kayak gitu ya. Kalau kita Makita ya kayak gitu ya, atau Karcher. Where the first tweet, ini lucu-lucu ya, ini lucu-lucu menurut saya, nyinggung kita ya. Where the first tweet was posted ya. Tweet itu kan bahasa Inggris ya, kalau diterjemahkan cuitan ya. Cuitan yang pertama itu ya dari binatang, dari burung. Cuitan ya. Get real, get outside ya. Kalau kamu ingin mendapatkan yang beneran ya keluar ya. Ya alat alat kayak tadi itu motong, saya cek tadi ya, steel itu kayak Makita ya, kayak gerinda, kayak alat potong, kayak bor kayak gitu ya. Ini ada versinya hampir sama, nyinggung-nyinggung kita. Tapi lucu-lucu. Ya. Nah ini nyinggung yang suka main game PlayStation. The original PlayStation ya ini. Apa ini namanya? Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ini? Mau? Ayunan. Ini kan PlayStation yang real kan? Ya kan dulu kita ya mainnya gini ya. Terus wireless hotspot ya. Ini wireless hotspot 20 trillion inch color display ya, itu ini bunga. Ya. Nah ini iklan ini ada di belakang atau mungkin belum saya masukkan ya. Iklan ini bikinan dari pakar copywriting namanya David Ogilvy. Kalau nggak salah saya pernah minta kalian untuk membaca bukunya ya. Judulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya Confession of an Advertising Man. Sudah ada terjemahnya, sudah ada buku bahasa Indonesianya. Waktu saya kuliah S1 nggak ada. Saya bacanya asli dari bahasa Inggris ya.
Itu tips-tips bagaimana membuat kopi ya. Salah satu karyanya dia ini ya. Dia dapat klien yaitu VW Beetle ya. VW Beetle ini ketika masuk ke Amerika ini tantangan ya. Kenapa? Orang Amerika tuh nggak suka mobil yang yang lucu-lucu. Orang Amerika itu suka mobilnya itu bertenaga besar gitu ya, kayak apa itu Mustang, Ford Mustang ya, yang dipakai sama itu siapa, Toretto. Dominic Toretto di The Fast and the Furious. Siapa yang sudah nonton film itu? Pasti ya, sudah hampir semua ya. Sampai sekarang saja sudah versinya yang ke-9 ya. Siapa yang sudah nonton yang ke-9? Ini lagi diputar di bioskop ini. Siapa yang sudah nonton? Kemal, sudah nonton film yang terakhir? Oh, sudah, Pak. Wih, keren kamu, Mal. Sama siapa, Mal? Oh, sama keluarga, Pak. Sama Olivia? Sama keluarga, Pak. Enggak. Keluarga. Kenapa nggak ngajak itu Olivia? Bagus, Mal. Oh, bagus, Pak. Keren ya. Ya itu, ya. Iya. Orang Amerika suka mobil yang istilahnya the muscle car ya, mobil yang berotot ya. Ketika VW dari Jerman mau menjual ke Amerika, dia berpikir, wah ini nggak sukses ya, mobilnya imut, kecil gitu ya. Dan modelnya juga aneh gitu ya, nggak kelihatan berotot, apalagi mesinnya ya, mesinnya diletakkan di belakang ya. Padahal mobil-mobil diletakkan di depan ya, apalagi diberi apa itu pendingin kayak si Toretto, Dominic Toretto itu ya. Nah ini yang bikin iklan ini si siapa namanya, si pakar copywriting ya, namanya Ogilvy ya. Nah, kayak ini ya. Ini contoh salah satu versinya adalah it makes your house look bigger ya. Ini iklannya besar ya, segini gambarnya. Mobilnya kecil, nah, kelihatan luas karena mobilnya kecil ya, intinya seperti itu ya. Kalau nggak salah yang lain lagi adalah the small is beautiful ya, kalau nggak salah tagline-nya, dan itu kemudian jadi apa ya, jadi idiom ya, the small is beautiful. Itu gara-gara si siapa namanya Ogilvy. Nah, dia bikin tagline untuk VW, kecil itu indah ya. Sejak itu idiom itu dipakai ya, the small is beautiful ya. Kalau sekarang ada lagi idiomnya apa? The size is doesn't matter kalau nggak salah ya, nah itu. Nah, versi yang lain itu yaitu ada gambarnya kecil ini, small is beautiful. Ya, ini iklan layan masyarakat ya. Nah, ini iklan apa ini teman-teman? Ini ada macam-macam versi ya. Saya melihat iklan ini masih belum paham ini ya. Ini kayak harus kita jadi orang Amerika dulu untuk memahami iklan ini. Karena saya belum ngecek Mount Sinai itu apa ya. Tapi versi-versinya ya kayak gini ya. Saya masih belum paham iklan ini apa. Maka memang iklan itu harus sesuai dengan segmennya. Saya bukan segmennya, jadi saya nggak paham. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Ada yang mau cover komentar? Tadi banyak sebenarnya iklannya ya, belum sempat saya masukkan. Mana ya? Salah. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah apa sih kuncinya tadi itu ya? Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, kita bicara sama customer, mengasumsikan bahwa mereka itu tahu ya, mereka tahu yang kita maksudkan, padahal belum tentu ya. Ya kayak tadi itu iklan Mount Sinai itu, saya nggak tahu paham seperti itu, tapi siapa namanya pembuat iklannya tahu. Ini kadang-kadang, nah, contoh kalau nggak salah ya, siapa ya, saya pernah melihat iklan, ada iklan revisinya sampai iklan revisi. Iklannya itu persis yang kayak tadi, iklannya siapa itu, Kak Seto ya. Jadi ada tokohnya ya. Terus kemudian saya lihat lagi iklan berikutnya ada tulisannya
Kak Seto pemerhati anak, kayak gitu, tapi bukan yang iklan tadi itu ya. Artinya orang apa namanya dianggap tahu orang itu. Ya mungkin beberapa orang tahu ya, tapi sekarang ini dengan banyaknya media massa, kadang-kadang kayak anak-anak itu mungkin nggak melihat semua media atau membaca atau menikmati media tertentu sehingga tidak semua tahu ya. Maka harusnya ditambahin itu ya. Jadi yang kedua itu baru direvisi benar, diberi keterangan ya. Jadi jangan anggap bahwa para komunikan kita, target kita itu tahu tahu semua informasi ya. Kemudian berikutnya adalah mengasumsikan khalayak kita itu mengerti ya keuntungan dari apa yang dari produk itu tadi ya, daripada kita menjelaskan produk itu atau jasa kita membantu mereka ya. Jadi kalau tadi itu kesalahan kita, iklan kita itu mengasumsikan mereka tahu, padahal sebenarnya juga nggak tahu ya. Kayak tadi itu tokoh tadi itu nggak semua orang tahu, maka ada versinya, ada revisinya. Kemudian di iklan selanjutnya itu ada keterangan, ada nama tokohnya. Kemudian yang kedua ini kesalahannya adalah iklan itu tidak menjelaskan manfaatnya, nggak jelas manfaatnya, benefitnya. Artinya produk itu dibikin itu fungsinya itu sebenarnya untuk apa, membantunya di mananya, ya, artinya benefitnya itu yang nggak tadi kalau yang tadi iklan-iklan lama ya, iklan-iklan lama kita saat ini saya berikan ini apa sebenarnya, orang hanya ditunjukkan mereknya, padahal merek itu nggak penting ya, bukan nggak penting tapi itu apa ya, tidak inherent dengan mereka, tidak terkait dengan mereka. Kalau istilah sekarang apa istilahnya, memang gue pikirin emang gue pikirin kan kayak gitu. Jadi harusnya diceritakan ini loh manfaatnya itu apa gitu ya, bukan jadi apa brandnya yang diataskan, yang dijadikan headline gitu. Lihat contoh-contoh iklan-iklan barat, waktunya sama iklan lama ya, tapi coba lihat logo-logo brandnya itu kecil-kecil di bawah, bukan jadi utama, justru yang headline-nya itu yang manfaatnya itu yang diceritakan ya, dijadikan headline. Ini ya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah ini bagaimana cara menulis headline yang bagus ya. Pertama harus menunjukkan apa ya, keuntungan dari sebuah headline. Headline-nya harus jelas ya. Kayak tadi itu cepat. Ya, how to grab a reader's attention, harus menarik perhatian. Ya, hurufnya besar, kalau bisa warnanya beda, atau tadi itu gratis gitu, udah jelas. Apa tadi itu? Gratis kaos ya, apa itu? Kaos cantik atau apa tadi itu ya. Itu langsung gratis ya gitu. Itu akan lebih seneng dibanding apa namanya? Ini minyak rambut Bris ini untuk begini-begini, langsung aja kaos. Kan malah tadi itu nggak menunjukkan malah fiturnya itu tadi ya. Kemudian the for us of headline ya, ada headline ya. Kemudian berikan headline yang apa ya, menunjukkan sukses ya. Contoh tadi itu iklannya Corolla tadi itu ya, Corolla mobil ini populer di 100, ini contoh suksesan ya. Sehingga orang melihat oh iya gitu ya. Oke, kita lihat sekarang purpose of headline ya. Your headline is the first and sometimes only ya. Headline kita ada yang di awal di atas, dan kadang-kadang itu akan menjadi impresi kita pada pembaca. Maka sebuah headline yang fantastik akan bisa meyakinkan pesan itu pada audiens, dan ini akan mendorong mereka untuk membaca. Tadi tugasnya headline itu apa? Getting attention ya. Kalau sudah kemudian kita dorong mereka membaca kopinya ya. Kalau mereka yang tulisan kecil-kecil yang panjang itu, mereka headline-nya aja tidak menarik dan tidak mendorong, selesai. Mereka nggak tertarik dengan iklan ya. Makanya tadi itu harus getting attention, bisa menyampaikan informasi dengan komplit dan mendorong ya. Tujuan dari headline adalah mendorong pembaca untuk membaca body copy-nya ya. Nah, bagaimana cara menangkap atau menarik attention ya? Ya, masuk aja apa yang menjadi perhatian mereka.
Contoh misalnya cepat, nah itu. Nah, aku sekarang internetnya lemot, ya itu mereka butuh internet cepat. Sampaikan aja internetku cepat itu, misalnya, ya jelas gitu ya. Kemudian tawarkan sesuatu yang baru, ya, yang baru. Misalnya tadi itu, yang baru apa kasus yang baru? Oh, yang rasa jeruk tadi itu, ya, rasa jeruk jeruk Garut tadi itu yang Nutrisari ya. Nah itu ada jeruk baru yang namanya dari jeruk Garut. Ini ada sesuatu yang baru, ya. Kemudian mereka kita dorong untuk menjadi ingin tahu gitu loh, rasa ingin tahunya kita timbulkan gitu, penasaran. Ya, kalau nggak salah kemarin sudah saya ajarkan ketika kita bikin tulisan yang masuk ke lead, ya. Lead itu mendorong mereka untuk membaca selanjutnya, menimbulkan rasa ingin tahu, ya. Headline itu harusnya seperti itu. Nah, the 4US ya, 4U ya. Yang pertama adalah useful ya, membuat headline kita itu harus benar-benar bermanfaat. Kemudian adalah mendorong bahwa ini sangat urgen, mendesak, penting, urgen ya. Kemudian tawarkan juga dalam keadaan unik ya. Contoh tadi itu mobil VW tadi itu. Membuat rumah Anda menjadi kelihatan besar, luas ya kan, unik ini kan. Terus kemudian tujuannya adalah ultra spesifik ya. Jadi tujuannya adalah membuat target tadi itu seakan-akan ada di dalam ultra spesifik, ultra khusus ya, di dalam jalur yang ultra khusus ya. Nah, ini caranya untuk membuat sukses dan full. Buat simpel ya, buat simpel dan gampang dimengerti. Contoh tadi itu ya, mobil tadi yang bikinan dari David Ogilvy ya, simple ya. Terus kemudian adalah membuatnya seperti kalimat yang intriguing ya, kayak intriguing itu kayak menarik ya, buat bikin penasaran ya. Terus kemudian baru menarik tadi itu, yang bikin penasaran tadi itu baru bisa dijawab kalau baca di kopinya ya. Contoh yang tadi itu adalah hadiah kaos tadi yang bris tadi itu gratis untuk ini, penasaran kan? Nah, di bawah itu ada cara mendapatkannya. Lah itu yang headline-nya tadi itu mendorong itu ya. Kemudian menargetkan pada specific audience ya. Nah, copy yang persuasif ya, yaitu adalah tujuan dari persuasif copy ya. Terus kemudian benefit feature nanti kita jelaskan ya, must have dan tips ya. Oke, yang goal of persuasive copy harus bisa mempersuasi ya, bisa memberikan informasi dan menghibur. Kopinya lo ya, tujuan dari pembuatan kopi yang persuasif ya. Kemudian getting attention, grab attention ya, menarik perhatian dari audiens yang sudah kita khusus spesifik tadi. Terus kemudian kalimat pertama ya, dari kalimat pertama itu adalah mendorong mereka untuk membaca kalimat-kalimat selanjutnya sampai kemudian kesimpulan, sampai akhir ya. Kalau kesimpulan itu namanya CTA ya, call to action ya. Kemudian menjual produk atau mungkin jasa atau ide ya. Kemudian meyakinkan komunikan kita untuk melakukan sesuatu ya. Nah, di sini ada benefit sell, feature support ya. Nah, ini apa bedanya benefit dengan features ya? Kalau features ya, karakteristik ya, karakter yang menggambarkan produk kita atau jasa kita, dan ini yang membuat produk kita unik ya. Jadi features ini adalah fitur ya, fitur itu karakter. Contoh misalnya gantangan aplikasi e-commerce ya, misalnya Shopee ada fitur ini, tapi Lazada nggak ada fitur ini tapi ada fitur itu ada karakter yang menggambarkan produk kita, dan itu membuat produk itu berbeda dengan yang lain. Nah, sedangkan benefit, keuntungan itu adalah fungsi dari produk atau produk yang berfungsi ya, yang membuat produk kita itu adalah benar-benar dibikin untuk customer ya. Maka di sini benefit harus digambarkan bagaimana produk ya yang kita mau jual itu bisa meningkatkan, mengimprove ya kehidupan konsumen ya, meningkatkan atau membuat nyaman atau kemudian menjadi solusi terhadap masalah itu ya. Jadi misalnya pusing kepalanya, minum obat, nah itu ya itu langsung
apa namanya, oh itu benefitnya gitu. Sedang fiturnya obat tadi mungkin apa fiturnya, misalnya ada rasa jeruk, rasa apa. Tapi benefitnya ya tadi itu ya menggambarkan produk itu dibuat untuk apa ya, atau dibuat untuk menyelesaikan atau memberikan solusi ya. Ini contoh ya, HP iPhone ya, fiturnya sebagai apa namanya MP3 player ya. Jadi HP ini bisa juga sebagai apa ya, MP3 player yang bisa menyimpan sebesar 16 giga penyimpanan. Jadi nggak tahu berapa lagu itu 16 giga. Itu fiturnya ya dari HP iPhone ini ya. Mungkin fiturnya yang banyak ya. Tapi keuntungannya dengan memiliki fitur MP3 player, maka ini, oh ya, ini 16 giga ini bisa menyimpan sebanyak 3.600 lagu. Sehingga ya kita cukup bisa menyimpan semua lagu favorit kita. Dan kita masih bisa mendengarin lagu. Bayangkan dengan 3.600 lagu rata-rata ya. Karena 16 giga dimanapun kita nggak kebingungan ya. Jadi fitur, terus kemudian apa keuntungan 16 giga itu ya itu fitur ya. iPhone kita ini bisa ada MP3-nya, ada memorinya sebesar 16 giga, itu fitur ya, karakternya, dan itu mungkin beda dengan HP yang lain. HP lain mungkin nggak ada. Tapi itu manfaatnya apa gitu lah, itu kita harus menceritakan ya. Oh, bisa menyimpan 3.600 lagu sehingga kita yakin mantap kemana-mana, karena gak perlu bingung, lagu itu bisa kita bawa semuanya, lagu-lagu favorit kita ya. Maka di sini kopinya itu harus memiliki kunci ya, pesan yang kunci. Kemudian kita harus mengetahui audiens, dan kemudian bikin struktur ya, struktur yang kemudian tadi itu hanya memiliki satu ya, memiliki kunci yang gak banyak, kalau bisa mungkin sedikit. Maka tadi saya bilang iklan apa tadi itu, ini terlalu banyak ya pesan yang mau disampaikan, mungkin cukup satu ya. Terus kemudian iklan tadi itu menghubungkan ke kebutuhan kita ya, jadi bisa menyelesaikan dan mengatasi problem kita. Terus kemudian bisa bisa memberikan menunjukkan bahwa keuntungan kita ya, dan bisa untuk menyelesaikan mereka ya. Tipsnya adalah don't be fake ya, kemudian cut the case, don't warm people up, dan keep it clear, jelas ya. Jangan membuat pembaca itu bingung dan mereka kemudian tidak paham. Nah, setelah semuanya kopinya sudah selesai, dicek. Lihat ini ya, yang benar yang mana ini? Yang benar yang ini ya, proofread ya. Salah semua ini. Ini salah semua ini ya. Ya, proofread salah, ini kurang O. Nah, benernya benar. Proofread ini salah, ini double O ya. Ini sudah benar tapi ini kurang. Jadi kayak tulisan kalian itu loh, di UTS yang sudah saya baca itu banyak salah eja ya. Iklan itu harus benar teman-teman, karena dibaca orang banyak ya. Harus banyak ya ejaannya ya. Harus ejaannya, terus kemudian grammarnya, titik komanya ya. Itu saya lihat, terus kemudian huruf besar kecil itu saya lihat masih banyak ya. Ada komentar yang saya berikan di UTS itu banyak seperti itu ya. Kemudian adalah ceknya, panjangnya ya, panjangnya. Kalau bisa tadi itu simpel ya, pesan yang disampaikan satu gagasan, mungkin satu alinea atau satu kalimat, nggak perlu banyak, dan kalimatnya nggak perlu detail. Ini iklan ya. Ini bukan tulisan, apalagi curhat ya, karena terbatas space-nya ya. Maka harus benar-benar kata-katanya itu kuat sekali ya, bernas, berisi gitu ya. Kemudian cek lagi formatnya ya, yang tadi saya bilang ini kayaknya kurang bagus ini ya, tulisan yang di bawah membuat mata itu enak, dari atas turun ke bawah, dari pojok kiri kemudian jalan ke pojok kanan. Mata itu seperti itu loh, kayak kalian melihat komik itu loh ya, komik ketika membaca, apalagi komik Jepang itu, meskipun diatur-atur apa, mata kita tuh paham, setelah ini baca ini, baca ini, sehingga masih tetap enak ceritanya. Lalu kalau iklannya nggak tahu, kita baru ini baca kemana ya. Nah, jadi meskipun
meskipun iklan itu sepertinya ada jalannya, alurnya. Mata itu harus kemana. Ini harus apa namanya, harus direncanakan ya. Jangan cuma sekedar, oh ini kayaknya bagus di sini ya, oh bagus di sini. Enggak, ini tetap harus, mata itu kalau bisa bergeraknya dari mana? Yaitu dari headline. Banyak burung. Ini noise ini ya, ruame ya. Kedengaran ya dengarnya. Nah, terus kemudian dari headline kemudian sampai ke CTA ya. Lah, minta sama orang lain untuk mengecek ya, kalau perlu dibaca. Kalau perlu dibaca dengan keras dan kita yang mendengarkan ya. Gimana cara membacanya dia? Oh, kalau ternyata dari sini bacaan, wih salah ini ya. Wah, berarti nggak sesuai keinginan kita. Ya, ini yang terakhir gitu. Ya, oke. Seperti demikian teman-teman materi kita ya. Jadi saya simpulkan dari pertemuan kita selama pertemuan awal sampai sekarang, yaitu kemampuan membuat copywriting, membuat naskah, membuat tulisan, tapi khusus untuk iklan ya. Copywriting itu membuat naskah khusus untuk promosi kan, untuk bisnis ya. Karena bisa aja mungkin nulis untuk cerita fiksi kayak gitu ya, novel atau apa ya, kayak gini. Jadi intinya sebenarnya sama ya, tapi ya tujuannya aja yang mungkin berbeda ya. Ada yang mau ditanyakan? Niken nggak mau bertanya? Saya belum pernah dengar suaranya Niken ini. Mahasiswa yang dari Unipa siapa ya namanya ya? Saya ingin dengar suaranya. Iya Pak, saya Pak. Oh, Tantowi ya. Kamu bilang ke kaprodimu ya, insya Allah mungkin hari ini mungkin saya masukkan ke kampus untuk nilai UTS-nya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Nggak pernah tanya kamu Tantowi? Iya Pak. Pernah komentar. Nggak apa-apa, ini kan teman-teman kita juga. Ya, ada pertanyaan? Sudah tidak ada Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, Kemal atau yang lainnya? Safira kembar? Safira kembar aja terus Pak. Saya ini Aurora Pak, bukan Safira. Ya. Guyon. Kalau nggak ada kita akhirin ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat ilmu kita. Sering-sering membaca ya. Copywriting itu kuncinya banyak membaca. Padahal malas ya anak-anak sekarang baca. Scan kalau sekarang kebiasaan mereka. Nggak baca tapi nyeken. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya Mal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Miko. Iya Olivia.